Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Kira-kira siklus akuntansi perusahaan jasa dengan perusahaan dagang berbeda atau sama? Biasanya ketika saya menyampaikan pertanyaan ini, biasanya mahasiswa itu menjawabnya siklus akuntansi antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang itu berbeda. Sebenarnya siklus akuntansi antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang itu sama, hanya karena kegiatan operasionalnya berbeda, maka nanti ada akun-akun baru yang muncul di perusahaan dagang dan itu tidak ada pada perusahaan jasa. Kemudian karena kegiatan operasional pada perusahaan dagang itu lebih kompleks dibandingkan perusahaan jasa, maka nanti pencatatannya juga lebih kompleks dibandingkan dengan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Sebelum kita membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa setelah mempelajari materi ini itu adalah yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan aktivitas perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Yang kedua, mahasiswa dapat membedakan akun-akun perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat membuat jurnal umum, posting ke buku besar, dan menyusun neraca saldo pada perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatan operasionalnya membeli kemudian menjual kembali barang yang sebelumnya dibeli. Jadi ada aktivitas pembelian barang dan dijual kembali, tetapi tanpa mengubah dari barang tersebut atau tanpa memproduksi barang tersebut. Nah, di sini kenapa saya contohkan ada gambar mebel, ada gambar Alfamart, dan ada gambar mobil. Nah, ini adalah contoh-contoh dari barang dagang atau produk yang dijual oleh perusahaan dagang. Contohnya Alfamart. Alfamart itu menjual mie, tapi Alfamart tidak memproduksi mie. Alfamart menjual sabun, menjual odol, tetapi tidak memproduksi, sehingga Alfamart itu tergolong dalam perusahaan dagang. Nah, perusahaan yang memproduksi odol, memproduksi mie, memproduksi mebel itu namanya perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan dagang itu hanya membeli kemudian menjual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan atau memperoleh laba. Jadi sumber pendapatan utama dari perusahaan dagang itu adalah dari hasil penjualan barang dagang. Kalau perusahaan jasa itu kan dari hasil memberikan jasa ya. Kalau perusahaan dagang itu pendapatan utamanya adalah dari hasil penjualan barang dagang. Nah, kemudian seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, yang membedakan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang itu adalah kegiatan operasionalnya. Jadi siklus akuntansinya itu sama dari mulai menganalisis bukti transaksi, mencatat ke dalam jurnal umum, posting ke buku besar, sampai dengan penyusunan laporan keuangan, itu sama antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Yang membedakan adalah kegiatan operasionalnya. Nah, karena kegiatan operasional perusahaan dagang itu membeli dan menjual barang dagang, maka nanti ada akun-akun baru yang muncul dan itu tidak ada di perusahaan jasa. Antara lain yang pertama itu adalah akun persediaan barang dagang. Kemudian akun penjualan, di mana akun penjualan ini nanti ada akun kontranya, yaitu akun retur penjualan dan potongan penjualan. Nah, kenapa muncul retur penjualan dan potongan penjualan? Karena barang dagang itu kan ada wujud fisiknya.
biasanya barang ini mungkin saja ada kekurangan, misalkan cacat barangnya atau tidak sesuai dengan pesanan, maka nanti ada kemungkinan dikembalikan yang dikenal dengan namanya transaksi retur atau pengembalian. Kalau itu terjadi pada transaksi penjualan, maka disebut dengan retur penjualan. Kalau itu terjadi pada transaksi pembelian, maka disebut dengan retur pembelian. Kemudian ada potongan penjualan. Potongan penjualan ini kenapa muncul? Karena biasanya pada perusahaan dagang itu ada transaksi pembelian dan penjualan yang dilakukan secara kredit. Nah, biasanya untuk memotivasi pelunasan itu diberikan yang namanya potongan penjualan, sehingga nanti akan ada akun potongan penjualan. Kemudian di perusahaan dagang itu ada akun pembelian, di mana akun pembelian ini ada akun kontranya yaitu akun retur pembelian dan akun potongan pembelian. Kemudian ada beban angkut karena ada wujud fisik barangnya, maka ada akun beban angkut, dan yang terakhir adalah akun harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan. Nah, masing-masing akun ini memiliki saldo normal, ada yang di debit dan ada yang di kredit. Persediaan barang dagang itu masuk kelompok aset, sehingga saldo normalnya di debit, atau kalau bertambah itu di sebelah debit mencatnya. Penjualan itu sama dengan pendapatan, sehingga saldo normalnya ada di sebelah kredit. Nah, kemudian retur penjualan dan potongan penjualan itu adalah akun kontra atau akun yang sifatnya mengurangi penjualan, sehingga saldo normalnya berkebalikan, yaitu berada di sebelah debit. Kemudian transaksi pembelian itu ada di sebelah debit saldo normalnya, sehingga akun kontranya yaitu retur pembelian dan potongan pembelian yang sifatnya mengurangi pembelian, maka saldo normalnya ada di sebelah kredit. Beban angkut sama seperti akun beban lainnya, saldo normalnya di debit. Harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan itu adalah seluruh beban yang digunakan untuk memperoleh barang tersebut, sehingga saldo normalnya di sebelah debit. Ini adalah akun-akun baru yang muncul pada perusahaan dagang. Nah, kemudian di transaksi perusahaan dagang itu biasanya ada syarat penjualannya. Jadi syarat penjualannya itu bisa meliputi yang kaitannya dengan beban angkut. Beban angkut ini nanti akan berpengaruh siapa yang akan menanggung beban angkutnya. Kalau syaratnya FOB shipping point itu adalah penjual mengirimkan barang hanya sampai perusahaan pengiriman atau shipping ini. Jadi ini dikirim sampai sini lah. Dari perusahaan pengiriman ke tempat pembeli, biaya angkutnya yang menanggung adalah si pembeli, atau singkatnya yang menanggung beban angkut atau biaya angkut itu adalah si pembeli. Kalau syaratnya FOB destination point, intinya adalah penjual akan mengantarkan sampai ke destinasi atau sampai ke tempat pembeli, sehingga singkatnya yang menanggung ongkos pembelian adalah si penjual. Nah, ini biasanya akan disepakati di awal ketika ada transaksi pembelian barang. Kenapa ada transaksi terkait beban angkut? Karena ada barangnya yang harus dikirim atau harus dibawa. Kemudian selanjutnya ada yang namanya dalam transaksi perjanjian itu ada yang namanya terminologi. Terminologi ini nanti berkaitan dengan potongan harga. Nah, bentuknya biasanya seperti ini, 2/10 N/30 atau 3/10 N/30 atau N/30 saja. Nah, ini biasanya itu ada di bukti transaksi. Bukti transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan secara kredit. Nah, artinya apa? Kalau terminnya 2/10 N/30 artinya adalah akan mendapatkan potongan sebesar 2% jika
membayarnya itu dalam jangka waktu 10 hari. Ini 10 ini jangka waktu ya, bukan tanggal. Jadi jangka waktunya 10 hari. Dan netnya atau batas akhir pembayarannya itu adalah 30 hari. Nih, kalau terminnya 3/10 N/30 berarti potongan yang dijanjikan adalah 3%. Harus 2 atau 3% nggak Bu? Nggak bisa. Ya tergantung perjanjian jual belinya. Kalau misalkan ada 5/10 N/30 ya boleh, atau 2/15 N/30 juga boleh. Ini tergantung dari syarat jual belinya. Atau syaratnya hanya N/30 saja. Ini artinya pembayaran itu paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi dan tidak ada perjanjian terkait dengan potongan. Ini kalau hanya N/30 saja. Kalau diganti boleh nggak Bu N/60? Boleh, itu tergantung perjanjian pada saat jual beli. Nah, terkait dengan persediaan barang dagang, ini ada metode pencatatannya. Jadi ketika ada transaksi yang berkaitan dengan persediaan barang dagang, baik pembelian maupun penjualan, itu ada metode pencatatannya. Nah, ada dua metode pencatatan, yaitu sistem pencatatan perpetual atau metode pencatatan perpetual, dan yang kedua adalah metode pencatatan fisik atau periodik. Bedanya apa? Jadi singkatnya adalah kalau metode pencatatannya perpetual, maka metode ini mencatat secara terus-menerus penambahan atau pengurangan barang dagang dari hasil pembelian atau penjualan. Jadi kalau ada penambahan atau pengurangan barang dagang, baik dari hasil pembelian, penjualan, retur pembelian maupun retur penjualan, perusahaan akan mencatatnya pada akun persediaan barang dagang. Kemudian yang kedua, perusahaan akan mencatat harga pokok penjualan setiap terjadi transaksi penjualan. Sedangkan metode pencatatan fisik atau periodik itu tidak mencatat secara detail penambahan atau pengurangan barang dagang setiap terjadi pembelian atau penjualan barang dagang. Kemudian tidak mencatat HPP setiap terjadi transaksi penjualan atau retur penjualan. Perhitungan HPP atau pencatatan HPP-nya itu dilakukan setiap akhir periode setelah melakukan perhitungan fisik barang yang ada di gudang. Itulah kenapa disebut dengan metode fisik atau metode pencatatan periodik. Nah, pertimbangan pemilihannya apa? Ini tergantung ke perusahaannya, tetapi yang kontrolnya lebih baik itu adalah yang sistem perpetual, sehingga sistem perpetual ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang nilai barang dagangnya itu tinggi. Nah, jadi mereka akan lebih hati-hati dalam mencatat persediaan barang dagang. Sedangkan metode pencatatan periodik itu biasanya digunakan oleh perusahaan yang barangnya itu kecil atau nilai persediaannya itu kecil. Nah, kalau misalkan kalau pakainya perpetual, perusahaan yang toko yang jual ATK atau perusahaan yang jual ATK itu akan sedikit sulit kalau metode pencatatan yang digunakan itu adalah perpetual, karena ini lebih rigid dibandingkan dengan metode periodik. Nah, ini adalah ringkasan jurnalnya. Ini sudah ada di modul. Nanti kita langsung ke contoh soal saja biar lebih jelas antara perbedaan antara metode persediaan fisik dan metode persediaan perpetual. Di sini dicontohkan ada transaksi pada tanggal 2 Oktober, perusahaan membeli barang dagang dari UD Makmur dengan syarat 2/10 N/30 sebanyak 100 unit dengan harga 750.000 per unitnya. Nah, kalau ada syarat terminologi seperti ini, itu artinya transaksi pembelian ini dilakukan secara kredit. Nah,
Kalau tidak ada terminnya, berarti transaksinya dilakukan secara tunai. Nah, dari transaksi ini, perusahaan yang menggunakan metode persediaannya periodik atau fisik, maka jurnalnya adalah saya ulangi lagi, jadi kalau metode fisik itu kan ketika terjadi transaksi pembelian atau penjualan tidak mencatat akun persediaan barang dagang ya, sehingga mencatatnya adalah debitnya pembelian, kreditnya utang dagang. Pembelian bertambah di debit, utang dagang bertambah di kredit sebesar 75 juta. Sedangkan perusahaan yang menggunakan metode perpetual, mencatatnya adalah debitnya persediaan barang dagang dan kreditnya utang dagang. Jadi bedanya di sini. Kalau metode perpetual, setiap terjadi transaksi pembelian langsung mencatatnya pada akun persediaan barang dagang. Kemudian pada tanggal 4 Oktober dikembalikan sebagian barang dagang ke UD Makmur karena rusak sebanyak 4 unit. Tadi kan beli. Per unitnya 750.000 ya. Nah, sebentar saya lihat. Ya, per unitnya 750.000. Ini dikembalikan karena rusak sebanyak 4 unit. Maka perusahaan yang menggunakan metode periodik mencatatnya utang dagangnya berkurang di debit sebesar 3 juta dan kreditnya adalah retur pembelian sebesar 3 juta. Kenapa 3 juta? Karena 4 unit dikali dengan 750.000. Sedangkan perusahaan yang menggunakan metodenya perpetual, jurnal mencatatnya adalah utang dagangnya debit, kreditnya adalah persediaan barang dagang. Karena ada pengurangan barang dagang, maka persediaannya berkurang, dicatat di sebelah kredit sebesar 3 juta. Jadi bedanya di sini, di akun yang dikredit. Kemudian pada tanggal 5 Oktober, perusahaan menerima tagihan biaya angkut dari PT Pos Indonesia sebesar 500.000 dan dibayar tunai. Perusahaan yang menggunakan metodenya periodik, jurnalnya adalah debitnya beban angkut pembelian, kreditnya kas sebesar 500.000. Sedangkan perusahaan yang menggunakan metode perpetual, debitnya persediaan barang, kreditnya kas. Kenapa debitnya persediaan barang? Beban angkut itu memang tidak menambah unit barang dagangnya ya, tetapi menambah nilai dari persediaan barang dagang, sehingga debitnya persediaan barang dagang, kreditnya kas. Kemudian pada tanggal 8 Oktober, perusahaan melunasi seluruh utang kepada UD Makmur. Nah, ketika terjadi pelunasan, kita harus memperhatikan adanya retur dan potongan. Ya, tadi kan ada retur, ada potongan juga ya. Pelunasan itu berkaitan dengan piutang. Nah, berkaitan dengan utang karena ini transaksi pembelian ya. Berarti ketika pelunasan kita akan menghitung terlebih dahulu utang dagang yang akan dilunasi. Awalnya itu transaksinya totalnya berapa ya tadi ya? Ya, totalnya itu adalah 75 juta. Ini utangnya ya. Awalnya utangnya 75 juta. Kemudian ada transaksi retur. Retur itu kan mengurangi utang sebesar 3 juta ya. Berarti 75 juta dikurangi dengan 3 juta, sisa utangnya adalah 72 juta. Nah, itu yang akan dilunasi. Nah, nih. Jadi utang dagang yang dilunasi adalah 72 juta, di mana di awal itu ada terminnya 2/10 N/30. Jadi karena masih dalam jangka waktu 10 hari, maka ada potongan pembelian sebesar 2%.
Sehingga kas yang dibayarkan hanya sebesar 70.560.000. Jadi kalau ada transaksi pelunasan, yang pertama kita hitung dulu adalah sisa utangnya. Kalau ada retur, berarti dikurangi dengan retur. Kemudian yang kedua, kita hitung dulu potongannya. 2% dari 72 juta adalah 1.440.000, sehingga kas yang dibayarkan hanya 70.560.000. Nah, sedangkan pada perusahaan yang menggunakan metode pencatatannya perpetual, kreditnya itu bukan potongan pembelian tetapi persediaan barang dagang. Karena potongan pembelian ini sifatnya mengurangi nilai dari persediaan barang dagang. Itu terkait dengan transaksi pembelian. Kemudian, pada tanggal 8 Oktober, tadi kan sudah beli. Nah, ini perusahaan menjual barang dagangnya kepada toko amanah dengan syarat 1/10 NP30 sebanyak 80 unit dengan harganya adalah 850.000. Maka jurnalnya piutang dagang debit, kreditnya penjualan sebesar 68 juta. Nah, perusahaan yang menggunakan metode perpetual nanti akan ada 2 jurnal, yaitu yang pertama mencatat piutangnya sama, dan yang kedua adalah mencatat HPP-nya. Nah, 60 juta dari mana? Jadi jurnal yang pertama itu piutang dagang debit, kreditnya penjualan. Jurnal yang kedua adalah mencatat HPP. HPP debit, kreditnya persediaan. Kenapa persediaannya kredit? Karena menjual berarti ketika menjual berarti persediaannya berkurang sebesar 60 juta. 60 juta ini diperoleh dari yang dijualkan 80 unit. HPP itu adalah yang dihitung itu adalah sesuai dengan harga pembeliannya. Harga belinya kan 750 unit. Nah, itu 750.000, maka 750.000 dikali 80 unit hasilnya adalah 60 juta. Nah, di sini sudah terlihat ya ada selisih laba sebesar 8 juta. Kemudian tanggal 10 Oktober itu menerima pengembalian barang karena ini transaksi penjualan, maka ini adalah retur penjualan. Perusahaan yang menggunakan metodenya periodik, maka jurnalnya adalah retur penjualan debit, kreditnya piutang dagang sebesar 1.700.000. 1.700.000 itu dari 2 unit dikali dengan 850.000. Karena jualnya kan seharga 850.000. Sedangkan perusahaan yang menggunakan metode perpetual itu tadi kan ketika jual jurnalnya 2, ketika terjadi retur juga jurnalnya 2. Nah, jurnal yang pertama itu sama dan jurnal yang kedua itu dibalik, debitnya persediaan, karena persediaannya dikembalikan maka bertambah lagi sebesar 1.500.000, HPP-nya sebesar 1.500.000. Ini dari mana? Dari 2 unit dikali dengan 750.000. Kemudian pada tanggal 15 Oktober menerima pelunasan dari toko amanah atas penjualan pada tanggal 8 Oktober 2013. Nah, ketika terjadi pelunasan juga harus memperhatikan adanya retur dan potongan. Nah, di sini berarti yang akan kita hitung itu adalah piutang dagangnya. Kalau pelunasan penjualan berarti yang kita hitung terlebih dahulu adalah piutang dagangnya. Kenapa 66.300? Kita cek. Nah, awalnya itu kan 68 juta piutangnya. Kemudian ada retur 1.700.000 sehingga piutangnya berkurang 1.700.000. 68 juta dikurangi 1.700.000 hasilnya adalah 66.300. Potongan yang dijanjikan itu kan 1%. 1%-nya adalah 663.000. Maka kas yang diperoleh hanya sebesar 65.637.000.
Untuk perusahaan yang menggunakan sistem persediaan perpetual, itu sama jurnalnya dengan perusahaan yang menggunakan sistem periodik. Cara perhitungannya juga sama. Nah, itu adalah contoh pencatatan yang terjadi pada perusahaan dagang. Jadi secara siklus itu sama, mekanisme debit kreditnya juga sama, hanya saja karena kegiatan operasionalnya berbeda, maka nanti akan ada akun-akun yang muncul di perusahaan dagang dan itu tidak ada pada perusahaan jasa. Dan karena kegiatan usahanya lebih kompleks, maka pencatatannya juga lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan jasa. Nah, setelah mencatat ke dalam jurnal umum, langkah selanjutnya posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, jurnal penyesuaian, itu sama dengan perusahaan dagang. Hanya saja nanti ketika penyesuaian itu ada yang baru yang nanti akan saya jelaskan ketika ketika kita masuk pada materi penyesuaian. Nah, ini sekian dulu dari saya terkait dengan pencatatan perusahaan dagang. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.